Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'atun yu'assibuna akhawatihim. Wa arba'atun utawi wong papat iku yu'assibuna ngasobahaken sapa arba'ah iku yu'assibuna ngasobahaken sapa arba'ah akhawatihim ing pira-pira dulur wadone arba'ah akhawatihim ing pira-pira dulur wadone arba'ah ail inasah tegese ing pira-pira dulur wadon ail inasah tegese ing pira-pira dulur wadon lizakari iku kaduwe wong lanang lizakari iku kaduwe wong lanang mislu hawil unsayaini utawi padane bagiane wadon loro mislu habdil unsayaini utawi padane bagiane wadon loro rupane al ibnu anak lanang wa banul ibni lan anak lanange anak lanang wal akhu lan dulur lanang minal abi saking tunggal bapak wal ummi lan ibu minal abi saking tunggal bapak wal ummi lan ibu wal akhu lan dulur lanang minal abi saking tunggal bapak amal akhu anapun utawi dulur lanange mayit atau dulur lanang tok minal ummi saking ibu iku fala yu'assibu moko ora bisa ngasobai sapa al akhu minal moko ora bisa ngasobai sapa al akhu minal ukhtahu ing dulur wadone al akhu minal ukhtahu ing dulur wadone al akhu minal ballahuma balik iku kaduwe al akhu minal lan ukhtahu itu ballahuma balik iku kaduwe al akhu minal lan ukhtahu as-sulusuh atau as-sulusuh utawi sepertiga as-sulusuh utawi sepertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'atun yu'assibuna akhawatihim ail inasa lidzakari mislu habdil unsayain. Ada 4 orang yang di situ memberikan asobah terhadap beberapa saudara-saudara perempuannya. Ini berhubungan lagi dengan masalah asobah. Tentunya sebelum kita masuk dalam pembahasan ini kita harus tahu dulu pembagian asobah itu dan juga beberapa hal yang berhubungan dengan asobah. Asobah itu adalah man laisa lahu nasibun muqaddar, orang yang tidak memiliki bagian pasti, itu adalah asobah. Orang yang tidak memiliki hak mendapatkan warisan sesuai pembagian dalam Al-Quran, ini nanti disebut asobah. Asobah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah al-asibu binafsih, asobah dengan dirinya sendiri. Ada di situ al-asibu bi ghairih, asobah dengan melalui perantara orang lain. Ada yang ketiga al-asibu ma'al ghair,
yaitu asobah disebabkan bersamaan dengan orang lain. Nah, ini nanti yang kita bahas ini masuk dalam asobah yang kedua, yaitu al-asib bil ghair. Orang yang mendapatkan waris asobah disebabkan adanya orang lain. Yang pertama adalah al-asib binafsih. Orang yang mendapatkan asobah dengan dirinya sendiri, la biwasitati ghairihi, bukan karena melalui perantara orang lain. Siapakah mereka? Yaitu allazi idza wujida akhadha jami'al mal. Mereka itu yang mendapat asobah dengan dirinya sendiri adalah orang-orang yang ketika ada, maka di situ boleh mengambil seluruh harta tinggalan si mayit. Ketika dirinya itu sendirian. Nikah salah satu kriteria asobah binafsih, yaitu orang yang ketika ditinggal mati maka bisa dapat seluruh harta tinggalan si mayit apabila dia dalam kondisi sendirian. Bahkan nanti kalau masih ada orang yang lain, ahli waris yang lain, dia berhak mendapatkan sisa harta setelah pembagian kepada orang-orang yang mendapat bagian pasti yang lainnya. Ini enak ini. Termasuk orang yang paling beruntung mendapatkan harta warisan adalah al-asib binafsih ini. Mereka itu diantaranya adalah al-mu'tiqatu minan nisa, sayyid perempuan yang dulu pernah memerdekakan. Kemudian di situ wa jami'ud dzukur, seluruh kelompok laki-laki yang jumlahnya ada 13 orang kecuali suami dan saudara seibu. Semuanya itu adalah waris asobah binafsihi, dengan dirinya sendiri. Jadi nanti orang yang masuk dalam komunitas ini itu bisa mendapatkan seluruh harta tinggalan si mayit apabila dia sendirian. Dan apabila bersama ahli waris yang lain, kok nanti setelah pembagian harta ada sisa, maka dia bisa mengambil sisa harta tersebut. Ini untung 2 kali. Dobitnya atau kriteria lebih detailnya, asobah binafsih itu dzul wala, orang yang memiliki waris wala, wa dzakarun qaribun lam yudli ilal mayyit bi unsa, dan orang laki-laki yang qarib menjadi kerabat si mayit, tidak nyambung kepada mayit melalui perantara perempuan. Ini berarti nasab yang kuat. Nasabnya nyambung kepada si mayit lewat jalur laki-laki. Contoh seperti ka ibnil ibni, anaknya anak laki-laki. Beda dengan ka ibnil binti, anaknya anak perempuan. Berarti masih lewat bintun. Ini tidak kuat. Jadi cara yang paling cepat untuk membedakan antara waris asobah dengan dirinya sendiri dan yang lainnya yaitu adalah waris asobah binafsih itu setiap orang yang memiliki wala, hubungan yang disebabkan pernah memerdekakan budak dulu, dan juga zakarun qaribun, seorang laki-laki yang menjadi kerabat, lam yudli ilal mayyit bi unsa, tidak nyambung nasabnya ke mayit melalui perantara perempuan, artinya melalui perantara laki-laki. Ini kesudahannya dikatakan waris asobah binafsih. Contohnya di situ al-am, paman ini, am ini adalah saudara si bapak, entah itu adiknya bapak atau kakaknya si bapak, pokok laki-laki itu am. Ini termasuk min ahlil asobah.
Kemudian yang kedua, dan tentunya yang kedua ini yang akan dibahas dalam bab sekarang ini. Yang kedua itu adalah al-asib bi ghairi, orang yang mendapatkan waris asabah melalui perantara keberadaan orang lain atau dengan perantara orang lain. Mereka itu adalah unsadatu sahmin as-sabaha dzakarun, perempuan yang memiliki bagian pasti. Semua perempuan yang punya bagian pasti, mereka itu diasobahi atau dijadikan waris asobah oleh ahli waris laki-laki. Pokok setuju ahli waris seendik bagian pasteh dan dia berstatus perempuan, maka dia itu akan dijadikan waris asobah oleh saudara laki-lakinya semua, oleh kelompok ahli waris selaki. Dan sehingga jika terjadi demikian, maka kaidahnya berubah menjadi lizzakari mislu hadzil unsayaini, bagian satu orang laki-laki setara dengan bagian dua orang perempuan. Makanya kalau duitnya itu 1 juta, punya 3 anak, yang satu laki-laki kemudian yang 2 perempuan, maka yang laki dapat 5 juta, yang perempuan 2 itu 5 juta. Berarti segemian ada. Karena begina sitong reng laki setara dengan pembagiannya atau pendapatan 2 perempuan. Apakah ini adil? Katanya Islam itu adil. Kok di situ perolehan seorang laki-laki lebih banyak dibanding perempuan? Oh, tentunya adil. Karena adil itu dah harus bisawiyah, dah harus sama. 50-50 itu bukan adil. Adil itu menyesuaikan kebutuhan. Contoh seperti dalam kasus ini. Di sini kenapa kok di laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat 1 perempuan? Dikarenakan laki-laki itu membutuhkan harta lebih banyak untuk nafkah. Karena di sini disebutkan li'annahu yahtajun nafaqata li nafsihi wa li zaujatihi. Orang laki-laki itu butuh biaya untuk menafkahi dirinya sekaligus menafkahi istrinya. Wal unsa, sedangkan perempuan innama tahtajun nafaqata li nafsiha, dia itu hanya butuh menafkahi dirinya sendiri. Nika mendeng bini. Bal qad tastaghni anha binafaqati zauji. Bahkan kadang-kadang orang bini itu tidak butuh nafkah. Kenapa? Karena nafkahnya sudah dicukupkan oleh suami, sehingga kebutuhan terbesar khususon masalah harta itu lebih besar kebutuhan suami, yang mana kebutuhan tersebut untuk 2 objek antara dirinya dan istri. Mendeng bini men sejomblo jelas nafkahnya untuk dirinya, tapi yang sudah punya keluarga tentunya nafkahnya itu kadang-kadang sudah tidak diperlukan darinya, tapi sudah dicukupkan dari sang suami. Pun ini makna lidzakari mislu hadzil unsaya, ini makna keadilan dari kaidah tersebut. Terus orang yang masuk dalam waris asobah bigoiri disebabkan adanya orang lain itu ada 4, sama dengan dalam Fathul Qoribnya. Di situ adalah yang pertama banatus sulbih, anak-anak cewek kandung itu bisa dapat waris asobah disebabkan adanya anak-anak laki-laki. Paham ya? Anak cewek kandung, misalkan kulen di anak 2 sitong tang anak laki tang pas sitong na bini pas kule mate. Ya, yang jelas nanti begina tang anak sebini itu adalah bagian asobah. Kenapa?
karena masih ada saudara laki-laki, yaitu tang anak selaki. Maka ikut kaidah yang tadi, lizzakari mislu hadzil unsayaini. Kemudian yang kedua, bintul ibni ma'a ibnil ibni. Ketika ada cucu perempuan dari anak laki-laki bersamaan dengan anak laki-laki dari anak laki-laki, berarti cucu laki-laki. Maka di situ bagiannya sama, mengikuti kaidah tadi, lizzakari mislu hadzil unsayaini. Ini setara semua. Men anak bini apolong ben anak laki, maka anak bini ini kesek oleh asobah. Men kompoi bini apereng ben kompoi laki, maka kompoi bini ini dapat asobah. Berikutnya al akhawatus syaqiqat, saudara-saudara perempuan yang sekandung itu bisa dapat asobah disebabkan adanya saudara laki-laki yang sekandung. Misalkan mayit, mayit ini kan ditretan, sesitong bini sesitong laki, berarti sebininya mana? Al akhawatus syaqiqat, saudara perempuan sekandung, mentretan laki berarti saudara laki-laki sekandung. Sebelumnya serah bini nikah tretan mayit itu dapat bagian pasti karena adanya saudara laki-laki, mayit kini tretan laki, maka saudara perempuan ini dapat asobah gara-gara ada perbandingan, dan itu yang membandingi adalah kelamin laki-laki. Terus al akhawatu li'ab bil ikhwati li'ab, tretan bini satu bapak itu bisa jadi asobah kalau bersamaan dengan tretan laki satu bapak. Kaidahnya sama itu, lizzakari mislu hadzil unsayain. Kemudian yang terakhir, al qismus salis minal asabah al asibu ma'a ghairih, yaitu orang yang dapat asabah ketika bersamaan dengan orang yang lainnya. Mereka itu adalah unsa zatu sahmin as-sabaha ijtima'uha ma'a unsa ukhra. Dia itu adalah seorang perempuan yang memiliki bagian pasti, dia bisa dapat waris asobah ketika bersamaan dengan perempuan yang lain. Ada saya kocak asobah ma'al ghair. Ketika abareng ben orang lain, maka status pendapatannya menjadi asobah. Wa hunnal akhawatus syaqiqatu awliya bin ma'a bintis sulbi. Mereka itu adalah akhawat, saudara-saudara perempuan baik sekandung atau tunggal bapak, tretan binin semayit baik kandung atau sebapak, ketika abareng dengan bintus sulbi, menki bedeh anak bini dari si mayit, maka tretan bini ini dapat waris asobah karena abareng ben orang lain yang juga kelaminnya adalah perempuan. Terus di sini wa yustaratu alla takuna ma'al ukhti akhuha, disyaratkan juga asobah ma'al ghair ini bisa terjadi apabila tidak ada saudara laki-laki. Kalau ada saudara laki-laki maka tidak berlaku asobah ma'al ghair ini karena terhalang-halangi dengan asobah bil ghair. Asobah yang tadi disebabkan ada kelompok laki-laki, reng bini bisa asobah. Nah, keterangan yang ada di Fathul Qorib itu tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi dijelaskan. Hanya saja yang masih belum tercakup adalah wa ammal akhu minal itu saudara laki-laki tunggal bapak ibu itu tidak bisa menjadikan asobah terhadap saudara perempuan yang lain. Jadi tretan laki tapi jalurnya hanya seibu, itu tidak bisa menjadikan asobah tretan bini selain. Kenapa? Karena jalur nasabnya tidak kuat, intisab kepada yaitu kepada ibu. Intisab atau jalur yang nyambung kepada ibu
untuk sampai ke mayit itu tidak bisa merubah status ahli waris perempuan menjadi asobah karena tidak kuat. Beda nanti kalau li'ab karena tunggal bapak, ini tunggal ibu. Ballahu masulus, bahkan mereka berdua itu hanya dapat 1/3. Artinya tidak sampai merubah status menjadi asobah. Pon. Wa arba'atun yarisuna duna akhawatihim wa hum al-a'mam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.